Lalu seperti apa situasi terkini saat jam pulang kerja ASN Jakarta? Kita tanyakan langsung ke rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Arif Kurniawan di halte Balai Kota Jakarta. Selamat sore Arif, mungkin Anda bisa rangkum sebenarnya jam berapa sih ASN itu pulang kerja, ASN Jakarta? Apakah masih terdapat di kantor dan harus pulang jam sekarang? Arif? Ya, selamat sore Heranov. Mulai hari ini memang 30 April 2025 atau tepatnya setiap hari Rabu, itu ASN Pemprov DKI Jakarta diwajibkan untuk menggunakan angkutan umum. Nah, kalau dilihat dari jam kerja, tadi saya sudah mengkonfirmasi juga kepada beberapa ASN yang sudah pulang, itu mereka pulang kerja itu tepat pukul 16. Jadi sekitar 30 menit yang lalu itu mereka semua sudah, sebagian besar sudah keluar dari gedung Balai Kota DKI Jakarta. Dan karena pada hari ini mereka diwajibkan menggunakan angkutan umum, otomatis tidak ada lagi mobil-mobil ataupun bus-bus tanggung untuk fasilitas antar jemput. Jadi mereka harus menggunakan angkutan umum. Dan memang untuk Balai Kota ini, tepatnya di halte tempat saya berdiri, ini sudah menunggu sejumlah ASN yang memang ingin pulang ke rumahnya masing-masing. Seperti di sebelah saya ini ada beberapa ASN Pemprov DKI Jakarta yang memang sedang menunggu mobil atau bus Transjakarta yang akan lewat di depan Balai Kota. Dan tadi dari pantauan kami di sini, dari pukul 16 tadi memang di sini ramai, bahkan tadi jumlahnya mencapai 30-40 orang, tapi begitu sekali datang bus Transjakarta itu mereka bisa angkut naik semua. Dan memang kebanyakan tadi dari pantauan kami di sini pada pukul 16 tadi itu kebanyakan memang bus yang lalu itu adalah yang jurusan Cibubur, dari Cibubur menuju ke Balai Kota. Jadi mungkin mereka adalah ASN-ASN yang berdomisili atau tinggal di kawasan Cibubur. Jadi mereka sekali naik langsung naik 20 orang, 30 orang, jadi bisa langsung bersih. Dan memang tadi juga saya sudah sempat mengklarifikasi atau berbicara kepada sejumlah ASN yang sudah saya wawancara. Pada umumnya mereka mendukung kebijakan ini untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu, karena sebagai ASN mereka harus patuh terhadap pimpinan, dan mereka juga senang menggunakan angkutan umum karena bisa memiliki banyak ruang untuk bergerak. Nah, karena memang kebanyakan dari mereka itu memakai kendaraan pribadi untuk beraktivitas dari rumah menuju kantor. Tapi dengan hari Rabu ini, setiap hari Rabu mereka menggunakan kendaraan umum, jadi mereka bisa lebih banyak bergerak karena harus jalan kaki dulu, menuju halte, lalu turun dari halte. Mungkin mereka ada yang ingin nyambung, mungkin naik MRT atau naik LRT itu yang terintegrasi, jadi mereka bisa mengaku lebih banyak gerak sehingga bisa merasa lebih sehat. Dan ini datang lagi bus Transjakarta, tadi juga sudah naik beberapa ASN. Dan di belakang juga ini yang bus-bus penghubung untuk daerah pinggiran Jakarta juga melintas juga. Dan memang kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang hamil, sakit, disabilitas, ataupun ASN yang bekerja di lapangan tapi membutuhkan mobilitas tertentu. Nah, tadi pagi itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan setiap hari Rabu itu nanti akan ada 65.000 ASN yang akan menggunakan angkutan umum plus 43.000 pekerja kontrak Pemprov DKI Jakarta. Nah, dengan diharapkannya para ASN dan juga pekerja kontrak Pemprov DKI Jakarta ini menggunakan angkutan umum, mudah-mudahan bisa diharapkan bisa satu mengurangi kemacetan, lalu yang kedua mengurangi polusi, dan yang ketiga yang terpenting adalah membangun kebudayaan untuk menggunakan angkutan umum. Nah, untuk angkutan umumnya ini untuk di daerah sini memang alhamdulillah untungnya sudah banyak terintegrasi, karena jalan dikit ke sana Mh Tamrin sudah ada MRT, lalu juga di sini Transjakarta juga banyak, bus-bus transit juga banyak. Nah, di sini bahkan di halte Balai Kota, di sebelah sana lagi juga ada lagi halte Transjakarta. Jadi memang daerah sini dikelilingi oleh fasilitas angkutan umum. Jadi pastinya sangat mudah bagi siapapun ASN Pemprov DKI Jakarta yang akan beraktivitas menggunakan angkutan umum dari rumahnya untuk menuju ke kantor. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan yang konsisten ini setiap hari Rabu itu bisa mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Dan para ASN yang menggunakan angkutan umum ini juga harus swafoto ya ketika mereka berangkat dan juga pulang di dalam bus. Nah, nanti swafoto ini akan dikirim ke bagian admin kepegawaian tiap-tiap perangkat daerah agar bisa sebagai absen. Jadi mereka bisa ketahuan bahwa mereka memang mematuhi aturan. Nah, tadi juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyebutkan bahwa akan sulit bagi ASN DKI Jakarta untuk melanggar aturan ini. Karena apa? Untuk di Balai Kota sendiri itu dari Satpol PP menjaga ketat. Jadi jika ada ASN yang menggunakan kendaraan pribadi tidak boleh masuk ke dalam wilayah, tidak boleh parkir.
Nah, sama juga di kantor-kantor dinas lainnya itu juga ASN yang ketahuan menggunakan kendaraan pribadi, mereka tidak akan diizinkan masuk. Dan Satpol PP juga kebetulan melakukan patroli atau keliling, sehingga para ASN yang kedapatan mendapatkan kendaraan pribadi ini akan sulit untuk melanggar aturan ini. Jadi mudah-mudahan kebijakan ini bisa konsisten dan bisa berjalan dengan baik sampai ke depannya lagi. Rano. Arif, terakhir tentu banyak komentar dari para ASN seputar hari ini. Apakah mereka mayoritas senang dengan hari ini dan diminta untuk tiap hari naik umum? Kemudian apakah mereka juga minta pengawasan demi kualitas pelayanan lebih baik lagi? Karena kalau berbicara soal keamanan di transportasi umum nampaknya rawan dari pelecehan seksual dan juga lainnya, kejahatan. Ya, tadi juga saya sempat menanyakan hal itu. Nah, untuk angkutan Transjakarta ini, kalau menurut ASN yang menggunakan angkutan Transjakarta, mereka menilai itu sudah cukup baik untuk fasilitas dan juga pelayanannya. Dan di halte-halte juga kan itu penerangannya juga memadai, dan juga titik-titik pemberhentiannya juga itu di titik-titik yang ramai. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah untuk angkutan-angkutan transit atau penghubung yang menggunakan angkutan-angkutan kecil seperti mikrolet atau KWK. Nah, di situ memang harus perlu diperbaiki lagi, terutama dari segi keamanan, agar bisa menjamin keselamatan para ASN yang harus menggunakan kendaraan-kendaraan transit. Karena untuk kendaraan transit, terutama kendaraan kecil inilah yang masih belum maksimal untuk keamanannya. Tapi kalau untuk MRT, LRT, atau bus bandara, kereta, itu semuanya menurut mereka itu sudah bagus, tinggal mereka mengakalinya adalah pada saat hari Rabu, mereka harus berangkat lebih cepat, karena untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan, terjadinya keramaian. Nah, tapi jika ditanya, apakah mereka siap untuk setiap hari? Nah, tadi ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan siap karena mereka, yang mengatakan siap ini, mereka memang sudah terbiasa setiap hari menggunakan angkutan umum. Jadi kalau misalnya tiap hari pakai angkutan umum, itu buat mereka itu sudah biasa. Tapi bagi yang dari pribadi untuk angkutan umum, mereka menyatakan siap-siap saja karena sebagai ASN harus mematuhi pimpinan, tapi butuh proses, butuh waktu. Nah, jadi mungkin dengan adanya sosialisasi dan juga trial dan error, nah mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan ini nantinya bisa membuat kebiasaan baru dan budaya baru, dan mungkin saja ke depannya nanti semua ASN DKI Jakarta akan terbiasa naik angkutan umum. Heranov. Arif Kurniawan, terima kasih untuk laporan komprehensif Anda. Untuk kami di Newsroom sore ini.